Halo anak-anakku kelas 6, apa kabarnya nak? Tetap semangat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Ya, kita akan memulai pelajaran kita. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau mengutus banyak nabi dalam mewartakan ajaran dan kasih-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat bertekun dalam memahami pengajaran mereka dalam hidup kami. Bimbing kami ya Tuhan akan pelajaran agama hari ini. Semoga kami mampu untuk meneladani nabi yang Kau kirim untuk kami. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku kelas 6 kita telah menyelesaikan UTS, maka kita mulai lagi pembelajaran kita, yaitu untuk pembelajaran agama ya, mengenai Nabi Yesaya. Pada 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai Nabi Elia. Dapat kita lihat di sana apa penyembahan berhala zaman sekarang ya sudah ibu terangkan dengan baik. Nah, maka hari ini kita melihat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah utusan Allah ya, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mengajak umatnya kembali kepadanya dengan bertobat dan menjanjikan akan datangnya seorang Mesias penyelamat, sang Raja Damai dari keturunan Daud. Maka mari kita lihat kembali ya. Kita mulai ya anak-anakku kelas 6. Kita lihat Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 17 ya. Nabi Yesaya dan nyanyian kebun anggur sang kekasih. Kira-kira 1 abad sesudah Elia, keadaan di Yerusalem dan negeri Israel agak maju. Tetapi kemajuan itu tercapai karena penderitaan dan pengorbanan rakyat kecil. Mereka dipaksa bekerja keras sehingga mereka hampir tidak sempat mengurus kebunnya sendiri. Dari hasil kebun yang sedikit itu masih ditarik sumbangan untuk membiayai acara keagamaan dan apa saja, sehingga yang miskin semakin miskin sedangkan yang kaya menikmati hasil pembangunan. Pada suatu hari seorang pemuda pergi ke Yerusalem dan langsung menuju ke bait Allah yang tidak pernah sepi. Pemuda itu bernama Yesaya. Di bait Allah Yesaya banyak mendapat penglihatan. Ia melihat Allah semesta duduk di atas tahtanya, dikelilingi banyak malaikat yang bernyanyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa." Lalu Yesaya berkata, "Celakalah aku orang berdosa ini, karena mata saya telah melihat Allah Pencipta." Tetapi seorang malaikat mengambil bara api dari mezbah dan menyentuhkannya pada bibir Yesaya. Yesaya sambil berkata, "Engkau sudah dibersihkan dengan api." Setelah itu, Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka jawab Yesaya, "Inilah saya, utuslah saya." Lalu Allah berfirman, "Pergilah dan wartakanlah sabdaku kepada orang-orang Israel." Sejak saat itu Yesaya menjadi nabi Tuhan untuk menunjukkan jalan Tuhan bagi bangsanya. Ada kalanya ia harus mengancam bangsanya sendiri dan meramalkan malapetaka. Pada suatu hari
Nabi Yesaya dengan berpakaian kusut datang lagi ke Yerusalem dan langsung menuju Bait Allah. Ia membawa kecapi, alat musik kuno. Ia naik ke sebuah meja dan mulai memetik kecapinya. Perhatian orang yang ada di sekitar tempat itu tertarik kepada pemusik aneh itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin menyanyikan sebuah lagu tentang kekasihku. Lalu Yesaya menyanyi. Lagunya seperti ini. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan, membersihkan dan memberi pupuk pada waktunya. Ia memasang pagar di sekeliling supaya tidak ada binatang yang masuk dan merusakkan tanamannya. Bertahun-tahun lamanya ia memelihara kebun anggur itu. Dengan penuh perhatian, ketika musim panen sudah dekat, ia menyiapkan tempat untuk memeras buahnya. Ia mengharapkan buahnya akan menghasilkan anggur yang manis. Tahu-tahu hasil kebunnya masam sekali, hanya dapat dijadikan cuka. Lalu Yesaya bertanya kepada penonton, "Kekasihku akan berbuat apa dengan kebun anggur itu?" Mereka menjawab, "Ia akan membongkar pagarnya dan membiarkan kebun itu dirusakkan oleh binatang liar. Untuk apa ia memelihara kebun itu lagi?" Kata Yesaya, "Kiranya begitulah." Lalu dengan mata berkilauan, ia memandang orang banyak itu dan berkata, "Dengarlah baik-baik. Kekasihku ialah Allah, dan kebun anggurnya ialah Yerusalem dan bangsa Israel. Ia telah mengurus dan memelihara kalian dengan penuh kasih sayang. Ia telah membebaskan nenek moyangmu dari perbudakan di Mesir. Ia mengharapkan agar kamu hidup bersama sebagai saudara, tetapi justru sebaliknya lah yang terjadi. Kalian saling menggigit, membenci, menipu, yang kaya, berkuasa, menindas rakyat kecil, bahkan membunuh. Ia mengharapkan kalian berbakti kepada Dia saja, tetapi kalian meninggalkan Dia dan mencari perlindungan kepada dewa-dewa bangsa lain. Celakalah kalian. Akan tiba waktunya Allah mencambuk bangsa kita. Bangsa lain akan menyerang tanah Israel, mengepung Yerusalem dan Bait Allah. Mereka akan menang dan menghancurkan tembok Yerusalem dan Bait Allah sehingga rata dengan tanah. Dan bangsa kita akan dibuang ke negeri orang. Sejak Nabi Yesaya menjadi Nabi Tuhan, ada kalanya ia harus mengancam bangsanya sendiri dan membuatkan malapetaka seperti nyanyian tentang kebun anggur kekasihku. Tetapi ada juga waktunya Allah menyuruh Yesaya membawa kabar baik dan harapan. Pada suatu hari sesudah masa pembuangan ke Babylon, Yesaya muncul lagi di Yerusalem dan mewartakan, "Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Umatku Israel tidak akan terbuang untuk selama-lamanya. Suatu saat akan kembali ke Yerusalem dan bersandar pada Tuhan yang Maha Kudus. Seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra untuk kita. Suatu tunas baru akan keluar dari tunggul Isai. Seorang raja akan memerintah dengan benar dan adil. Roh Tuhan ada padanya. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Pada masa itu tidak ada orang yang jahat, berbuat jahat,
untuk berlaku buruk, sebab seluruh bumi mengenal Allah. Maka demikianlah kisah Nabi Yesaya ya. Demi kejayaan suatu bangsa ya anak-anakku yang baik, seringkali rakyat kecil jadi korban oleh penguasa. Seperti yang dialami oleh umat Israel pada zaman Nabi Yesaya. Mereka tidak mampu membela diri mereka sendiri, maka mereka mendambakan seseorang yang mampu menyelamatkan mereka. Ya, anakku kelas 6 boleh kita lihat ya tokoh-tokoh pembebas pada zaman sekarang ini. Ya, seorang pemimpin atau penyelamat tidak harus dengan kekuasaan atau dengan kekayaan yang dimilikinya, tetapi seseorang yang rela mengorbankan seluruh perhatian dan hidupnya demi keselamatan orang lain yang membutuhkan. Ya, boleh kita lihat seorang pemimpin adalah pelayan bagi warganya, bukan untuk dilayani. Boleh kita lihat seperti Bunda Teresa ya dari Kalkuta yang dengan tulus ikhlas membebaskan orang-orang terlantar dan menderita. Ya, cara mengambilnya dari jalanan dan merawatnya dengan tulus dan penuh kasih sayang. Nah, selain itu ada juga Romo Mangun. Masih ada juga beberapa orang pejuang keadilan di Indonesia seperti Munir yang berusaha memperjuangkan hak asasi manusia. Demikian juga Marsina, seseorang yang berjuang membela nasib para buruh dari penguasa. Maka penderitaan manusia mirip dengan yang dihadapi oleh Bunda Teresa juga dirasakan oleh bangsa Israel pada masa pembuangan. Sebab mereka telah menjadi budak di negeri orang. Maka seorang budak adalah pekerjaan yang sangat hina. Mereka tidak akan pernah menjalankan adat dan kebiasaan mereka, sebab setiap tindakan mereka selalu dibatasi. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya ya, memberikan pengharapan bagi bangsa Israel dan menjanjikan seorang penyelamat Israel, yaitu Mesias, Sang Raja Damai. Ya, anak-anakku yang baik kelas 6, ini sebagai renungan bagi kita mengenai Nabi Yesaya ini. Ya, Allah telah berulang kali mengingatkan umatnya melalui para nabi, namun manusia tidak pernah berhenti berbuat dosa. Boleh kita lihat zaman sekarang ya dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Apakah anak-anak ibu pernah menindas orang-orang yang lemah, mengejek teman-temanmu, membuat mereka menjadi menderita karena perkataanmu? Boleh kita renungkan zaman sekarang ini Allah menginginkan agar orang-orang kembali ke jalan yang benar. Bila mereka tidak bertobat, bencana akan datang dan negeri akan mengalami kehancuran. Ya, seperti sekarang ini ya, bencana dunia, pandemi ini, COVID-19 ini, di sini benar-benar kita merenungkan apa-apa saja yang kita perbuat yang salah di hadapan Tuhan. Mari kita berenung. Semua terkendala. Kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa kita kemana-mana karena COVID-19 ini menghambat semua apa yang kita perbuat. Maka mari kita merenungkan tentang dosa-dosa kita. Ya, dengan demikian kita mampu bertobat kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita. Maka kita tidak dibenarkan menindas siapapun. Ya, kita harus saling mengasihi, mengampuni, dan berbuat damai kepada semua orang. Maka zaman sekarang juga banyak kita lihat penindasan-penindasan ya pada orang-orang miskin.
orang-orang terlantar. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Anak-anakku yang baik, semoga dengan pelajaran hari ini kita mampu merefleksikan diri. Sekian dan terima kasih.